Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Arfiana Farazeni dengan NIM 19030969093. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi hamba Allah dan khalifah. Manusia memiliki dua peran penting, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki posisi yang sama dengan makhluk yang lainnya. Hakikat penghambaan ini adalah ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwasannya ibadah yang bagus dan istiqomah adalah tujuan dari penciptaan dirinya. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai khalifah. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, karena Allah telah menyediakan segala sesuatunya ada di bumi untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Jadi sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas Allah sebagai bentuk dari perwujudan pelaksanaannya sebagai khalifah. Manusia yang tidak bisa menunaikan peran sebagai hamba mustahil akan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah. Sementara manusia yang begitu bagus sebagai hamba saja kadang sering gagal sebagai khalifah. Adanya dua peran tersebut secara tidak terpisah menandakan bahwa Islam tidak menganjurkan umatnya untuk sekedar menjadi sholih secara individu, tapi sholih secara sosial dengan cara menjalankan tanggung jawab keumatan lebih dipuji oleh Islam. Karena itu, seluruh serangkaian ibadah yang dilakukan manusia pasti berujung pada kebaikan dan kesejahteraan tatanan hidup umat. Allah mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran dengan segala penciptaannya melalui pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Manusia diberi akal agar dapat memakmurkan kehidupan di bumi. Al-Quran menundukkan manusia ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai hamba atau pengabdi Allah, yang tertuang dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan sebagai khalifatullah yang tertuang dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Pertama, sebagai manusia sebagai hamba Allah atau pengabdi Allah dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah. Konsep abad ini mengacu pada tugas-tugas individualnya manusia sebagai hamba Allah. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara luas, konsep abad ini menggariskan bahwa meliputi segala aktivitas manusia seluruhnya itu yang ada di alam semesta dapat dinilai sebagai ibadah, manakala aktivitas tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Ayat tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan manusia dalam bidang pendidikan tertuang dalam Al-Quran adalah manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga manusia mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian manusia sebagai khalifah dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk, tidak sukses sebagai hamba jika seseorang gagal menjalani tugasnya. Begitu juga sebaliknya, tidak akan sukses sebagai khalifah apabila seseorang gagal dalam menunaikan perannya sebagai hamba. Karena manusia yang paripurna atau manusia yang seutuhnya, yang biasa disebut dengan insan kamil, adalah orang yang sukses sebagai hamba juga sebagai khalifah. Ada 5 sifat khalifah yang terpuji yang dimuatkan dalam konsep khalifatullah. Yang pertama adalah yahdu nabi amrina, mengantarkan masyarakat ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian yang kedua adalah wa auhayna ilaihim fi'la al-akhirat, telah membudaya pada diri mereka kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah abidin, termasuk iqam al-sholat dan ita al-zakat. Kemudian yang keempat adalah yuqinun, penuh keyakinan. Yang kelima adalah sabaru, yaitu kesabaran dan ketabahan. Kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin ketika mereka tabah dan sabar. Seorang khalifah harus menyusun pendidikan dengan berpedoman pada ruang lingkup pendidikan Islam yang ingin dicapai. Maka kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi pada 3 hal. Yang pertama adalah tercapainya tujuan hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah tercapainya tujuan hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia. Yang terakhir adalah tercapainya tujuan hablum minal alam, yaitu hubungan dengan alam. Tertuang pada Quran surat Al-Imran ayat 103, yaitu ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbesar dan teristimewa di antara makhluk lainnya, sehingga manusia mampu mewujudkan perbuatan yang paling tinggi pula. Manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Islam sebagai agama dalam kehidupan sejatinya memiliki visi dan misi, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu kebaikan bagi alam semesta. Dengan mewujudkan visi dan misi tersebutlah Allah menugaskan kepada manusia sebagai khalifah di bumi, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna amanata 'alal masamawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengumumkakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka sesungguhnya semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan wa abtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya manusia dapat hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian berbuat baik juga kepada orang lain, dan larangan kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi. Jadi hendaknya manusia dalam menuntut pendidikan di bumi ini bertujuan tidak hanya untuk dunia saja, tetapi juga di akhirat, agar kita bisa menuntut kehidupan kelak dengan baik, seperti doa yang setiap hari kita doakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.